Iya, pemirsa masih di toko kita masih bersama dengan Menko Polhukam Bapak Wiranto. Pak Wiranto ini biasanya bicara mengenai Pilpres, oke, Pilpres Nasional 2019 nanti. Bicara mengenai eskalasi politik, oke, Iya. oke. Bagaimana eskalasi politik yang akan terjadi karena melihat tadi Bapak katakan ada hoax, ya, black campaigns, Iya. oke, kemudian juga ada hate speech sendiri, Iya, oke, betul. masyarakat jadi cenderung sensitif, mudah terprovokasi, oke, gimana Pak? Iya, memang kalau kita bicara politik atau suhu politik memanas ya, menjelang pemilihan umum, ya, apakah itu pilkada serentak, apakah pemilu legislatif dan pemilu presiden, itu hal yang memang wajar. Oke. Ya, wajar karena apa? Karena pasti ada gesekan kan. Ya, kubu-kubu ini kan saling mendukung para paslonnya Paslon. atau caleg-calegnya, ya, dalam satu daerah, dalam satu wilayah. Tentu ya dalam satu persaingan kalau sudah mulai seru gitu kan, memang suhunya memanas. Oke. Itu nggak bisa dipungkiri dan nggak boleh kemudian katakan oh enggak harus dingin, nggak bisa, panas. Aktivitasnya naik. Oke. Ya, kalau aktivitas naik berarti dinamikanya naik, ya, aktivitas naik itu otomatis kan ya ada gesekan kan panas, memanas. Tapi tidak boleh meledak, nggak boleh. Nah kita jaga panas boleh tapi jangan meledak. Oke. Ya. Nah caranya bagaimana? Caranya kita serahkan kepada salah satunya teman-teman para pimpinan partai politik. Ya. Jangan bulat-bulat diserahkan kepada kepolisian. Tapi partai politik ini kan punya pemimpinnya. Oke. Ya, nah para pemimpin partai politik itulah yang kemudian memberikan pencerahan kepada seluruh stakeholdernya agar dalam melaksanakan kampanye ini ikuti peraturan. Dalam melaksanakan kampanye itu ya tidak boleh menggunakan ya black campaign, ya karena hate speech, ya kemudian hoax itu jangan, kan begitu. Nah kepada masyarakat pun ya kita himbau supaya jangan buru-buru percaya kepada hoax, ya hate speech dan sebagainya, tetapi check, recheck, Check and recheck. and check again bahkan ya supaya ya semuanya serba jelas sehingga tidak terkecoh, tidak terhasut dan sebagainya. Kalau itu dilaksanakan, ya panas anget boleh, tapi nggak ada masalah. Pada saat selesai nanti pemilu, kita kembali normal. Oke. Itu harapan saya kan seperti itu. Oke, kecenderungan adanya tadi begitu ya, partisipan yang sangat-sangat fanatik begitu Pak. Sehingga tadi eskalasi politik tadi Bapak katakan ya mungkin hangat-hangat boleh ya. Iya. Tapi cenderung meledak itu gimana Pak? Oke. Enggak. Nggak melihat Jangan seperti itu, meledak. Pak, ya? Kalau meledak kita gagal. Kalau meledak gagal pemilu gimana? Yang malu bangsa Indonesia, yang gagal bangsa Indonesia. Oke. Padahal pemilu itu kan memilih pemimpin ke depan yang punya kompetensi, yang punya kualitas untuk memimpin bangsa yang besar ini. Nggak boleh main, ini nggak main-main. Makanya sebenarnya ya, sebutannya kan pesta demokrasi. Betul, setuju. Pesta demokrasi. Nah, pesta itu apa? Pesta itu kan menyenangkan, membahagiakan. Oke. Si rakyat diberikan kesempatan 5 tahun sekali untuk memilih pemimpinnya, maka suasananya gembira, bahagia. Oke. Jangan kemudian dianggap sebagai suatu suasana yang konflik. Nah ini yang kita salah kaprah. Oke. Nah untuk itu ya kembali tadi ya kita mengharapkan masyarakat betul-betul bisa memahami dan tidak terpancing ya dengan provokasi-provokasi yang menghasut. Oke, Ya. Pak Wiranto ini melihat tadi ya kalau kita bicara mengenai gadget kemudian juga sosial media yang begitu berkembang, Iya. banyak akun-akun atau portal-portal begitu ya, informasi yang oke, mungkin kita perlu cek and recheck lagi begitu ya. Tanggapan dari Menko Polhukam melihat portal-portal atau tadi akun-akun yang memprovokasi begitu ya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Ya kita sudah ada undang-undangnya kan. ITE ya, oke, ITE sudah ada. Sudah ada. Kemudian juga kita sudah punya perlengkapan yang sekarang super canggih ya, sehingga kalau ada hoax, apapun bentuknya, ya, kapanpun dia dilakukan, kita langsung bisa melacak sumbernya dan masih kita tangkap. Dan saya sudah dapat laporan sudah kira-kira 100 lebih kita tangkapin soal itu, cuma kita nggak expose kan ya. Jadi hoax itu ya hati-hati, jangan dikira kalau membuat dengan akun palsu itu ketahuan pasti. Karena kita sudah punya alat untuk melacak itu. Nah, oleh karena itu ya kembali tadi, kecuali kita menghimbau, katanya kita juga menggunakan satu dalil-dalil hukum untuk bisa mengatasi itu, dan itu sudah kita lakukan, ya, gitu.
Walaupun memang saya tahu negara-negara lain pun juga sekarang lagi sibuk menghadapi hoax. Nggak hanya Indonesia ini fenomena global ini. Tapi untuk Indonesia kita juga tidak boleh ketinggalan, harus punya satu cara-cara seperti itu. Kecuali undang-undang tadi kita punya teknologi dan hukum, sehingga nanti kita bisa mencegah itu. Karena itu juga sumber ancaman baru. Ya. Oke, ya ini lagi informasi dari Menko Polhukam begitu ya. Jadi bagi siapa saja yang tadi membuat portal ataupun akun yang memprovokasi hoax begitu ya. Oke, ini sudah ada pagar-pagarnya itu Undang-Undang ITE sendiri. Ya. Pak Wiranto terkait dengan ini kita sudah mulai melihat nih ya ada Jurkam kemudian juga tim ses sendiri begitu ya. Bagaimana kalau misalnya pejabat-pejabat publik yang mereka ikut turun di menjadi tim ses sendiri begitu ya. Kerangkanya seperti apa sih? Sudah ada skemanya belum? Saya kira itu sudah ada aturannya ya. Aturan mainnya gimana? Ada undang-undangnya ada. Baca aja nanti di aturan KPU. Ya, saya kan nggak bisa membacakan semuanya kepada Anda. Tapi aturan itu sudah ada dan saya kira tidak ada masalah karena memang para pejabat yang bukan ASN itu memang ya punya hak ya untuk melakukan kampanye, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilu. Saya kira sudah diatur dengan satu peraturan yang baku yang saya kira kalau peraturan itu dilaksanakan ya aman-aman aja, tidak ada masalah. Iya. Jadi ini menjadi ruang pribadi ya Pak ya? Iya. Menjadi hak politik begitu ya, selama tadi aman, damai, intinya demokrasi dan juga sukseskan pemilu, pilpres dan juga pemilu legislatif. Pak Wiranto, menutup tokoh kita, biar suasananya tadi kita katakan ini eskalasi sedang hangat-hangat begitu ya, bahkan panas, jangan sampai meledak gitu ya. Saya minta nanti Pak Wiranto untuk nyanyi Indonesia Pusaka, bisa ya Pak ya? Loh, kenapa saya suruh nyanyi saya? Kan tadi saya bilang Pak, biar suasananya adem. Ini Menko Polhukam loh yang nyanyi loh. Saya tutup dulu Pak ya. Pertama saya ini kan bukan artis ya. Ya, kedua juga biasanya nyanyi itu dapat honor. Ini kan saya enggak. Honornya nanti Adam. Pemirsa, saya Adam Lubis, pamit dari hadapan Anda di toko kita. Terima kasih Anda bersama kami. Ini dia Indonesia Pusaka Menko Polhukam Pak Wiranto. Musiknya mana? Saya iringin Pak ya. Nggak usah pakai musik. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja bangsa. Ya itu. Udah aja cukup itu ya. Nanti kita masukin YouTube-nya ya. Ada di YouTube. Luar biasa. Pak Wiranto, terima kasih banyak bersama kami di toko kita. Luar biasa.